Aji, sekarang itu Tiang tuh kadang kalau flashback ngeliat ke belakang itu, ya ampun, ini ternyata udah jauh banget perjalanan kita ngebangun Bali Eling, ngebangun Sang Spa, ngebangun Eling Group, ngebangun Eling Ecosystem, so many things. Nah, jadi nggak terasa dari 2020 waktu COVID kita fokus-fokus itu, muaranya itu kayak Tuhan udah nyiapin jalan gitu. Dan kalau diingat-ingat, ada yang kocak, ada yang sedih, ada yang serem, apalagi proses-proses zaman-zaman kita masih bener-bener belum ada tim kayak sekarang. Itu, Tiang udah pernah cerita nggak waktu malam-malam tiba-tiba ada orang datang? Waktu aja ada undangan, Iya. ada undangan di Nusa Dua itu jauh banget. Iya. Terus Tiang di sini sama Diana, sama Kade yang lagi hamil. Waktu itu ada orang datang aja, malam-malam, diem, ketakutan, dia punya cemas 10 tahun. Dan itu pengalaman yang paling seru dalam proses healing. Berapa orang yang datang waktu itu? Cuma berdua. Berdua itu suaminya emang udah nggak ngomong, dia kerjanya di airport. Cuman semoga beliau sehat. Yang sakit yang mana? Suaminya. Oke. Terus dari situ tuh Tiang benar-benar belajar banget. Wih, kayak gini ya saudara-saudara yang sampai 10 tahun mengalami kecemasan kayak gini, yang nggak pernah tahu jalan keluarnya tuh kayak gimana. Datang-datang tuh nggak ngomong sama sekali. Nggak ngomong sama sekali, diem gitu. Pas waktu itu lucunya adalah Purnama apa Tilem. Terus ya karena Tiang juga waktu itu masih agak-agak takut berani ya untuk ngebantu gitu. Tiang berdoa di sini. Iya. Waktu itu petunjuknya adalah ya melukat. Kebetulan pelukatannya masih ada. Iya. Oh, pas Tilem berarti. Pas Tilem. Iya. Itu kesurupan aja. Gimana ceritanya? Jadi dari pas awal dateng, ya Tiang kan nggak ini ya, maksudnya nggak expect apa-apa dan masih ajak ngobrol dulu segala macam. Terus Tiang ajak sembahyang. Melukat pertama tuh, dia tuh kayak raksasa tau. Di sini nggak ada tetangga sama sekali. Belum ada tetangga. Nggak ada tetangga sama sekali. Ya. Awal COVID berarti ya? Benar. Iya benar. Nggak ada tetangga, nggak ada orang. Dan Tiang di sini cuma berdua sama Kade, sama 2 bayi, 2 anak kecil. Dan itu dia ketawanya tuh menggelegar. Udah saya mikir, ya Tuhan, ini saya dicekek sekarang, ini saya lari atau gimana. Ini pengalaman yang paling lucu banget nge-healing. Tapi ada sih yang lain-lain lagi, cuman ini pengen tak ceritain. Gitu. Tahu nggak sih? Rasanya pengen kabur. Tapi gini, aduh, kalau sekarang saya kabur, tapi ini tanggung jawab saya gitu. Ini saya yang bikin dia kayak gini. Terus dari hahaha tinggi gede dan kayaknya suaranya kedengaran dari kampung. Itu dia udah gini, dek. Terus ya udahlah, saya berserah, duduk lagi. Tiang meditasi tau Ci. Meditasi waktu itu di sini masih Ganesanya, bukan Arca Siwa itu. Udah begini, ya Tuhan, saya berserah atas kehendak-Mu. Karena ini di luar dari kemampuan saya kembalikan. Tolong bantu saya saat ini, tolong bantu Bapak ini biar sembuh. Abis dia ngakak tuh Haji, buang gitu. Apa itu? Jatuh. Dalam keadaan dia duduk, berdiri atau gimana? Enggak, langsung dari berdiri kan dia ngakak. Berdiri ya? Kayak gini kan. Abis itu gitu. Dia benar-benar kehilangan kendali gitu. Bener-bener orangnya kan gede ya. Bener-bener yang cuap. Terus? Dan di situ kan ada batu-batu. Yang kan takut ya. Iya. Terus disamperin tuh dia tiba-tiba nangis. Istrinya gimana? Istrinya? Bu. Tiang suruh
pindah. Hmm, Karena Pak Tiang takutnya dua-duanya nanti kesurupan. oke. Aku sendiri yang sadar. Kesurupan bareng aja. Ya sepenggal kesurupan. Aduh, pusing. Nah, Aha, terus itu eksperimen. oke. Jadi, Aha. ibu jauh ya Bu ya. Ibu tenang ya, ini nggak apa-apa Bu. Tiang bilang nggak apa-apa. Padahal kan Ah, bingung juga gitu. This is my first time. hmm, Itu alam tuh kayak bukan ngejebak ya, kayak di drag untuk you have to be ready gitu. hmm, Kamu harus siap dengan ini. Setelah itu dia bangun lagi. hmm. Bangunnya itu tiba-tiba dia nangis kenceng, terus dia minta maaf. Mhm, mhm. Teriak-teriak dia minta maaf dan lagi kadang ngakak lagi, terus lagi ketawa, lagi nangis gitu kan. Mhm. Udah bingung harus diapain, Ya. lagi meditasi. Diem aja gitu. Entarnya yang kedua dia tumbang lagi. Oh, sempat tumbang. 2 kali tumbang. Heeh. 2 kali tumbang itu, yang kedua tapi diem. Hmm, hmm. Nah, kan samperin nih. Pak. Gitu dia. Ini kepalanya nggak kena batu. Oke. Terus dari situ Tiang tanya, Bapak baik-baik, bisa ini Pak halusin nafasnya Pak. Mau lanjut nggak melukat gitu? Hmm. Nggak gitu dia bilang. Aduh, mau lanjut nggak Pak melukat? Nggak. Dalam hati, Bapak yang nggak Pak Tiang yang takut. Habis itu, ya udah Pak kita lanjut ya, tuh hening ya Pak ya, rasakan nafas Pak. Kalau misalnya ada gimana lagi, pokoknya ke nafas aja Pak. Itu yang sampein Ji. Hmm. Hmm. Akhirnya tuntas itu melukatnya. Setelah itu dia baru ngomong. Baru selesai semua segala macam, baru bisa ngobrol. Terus gimana katanya? Sempat Gitu. cerita atau sharing Nggak apa? berani nanyain. Oh gitu. Katanya kayak ada yang ngambil alih gitu. Nah, itu kalau dari sisi dinamika kita melihat itu kan sebenarnya itu bagian lain Ya. dari dalam dirinya yang sebenarnya sudah terkontaminasi banyak energi lain Iya, ya. iya, overwhelm dan Ya. benar-benar udah nggak bisa kendalikan. Akhirnya itu yang mengendalikan lebih besar. Setelah itu wajahnya lebih cerah dan mau ngobrol, mau terbuka, akhirnya ngobrol. Nah, ini hubungannya dengan diskusi tadi. Kondisi itu udah bersih nih. Nah, baru masuk pengetahuan yang pas di situ. Baru enak. Sehingga Bapak itu kalau misalnya itu lanjut dia tapa brata, pembelajaran dan mengakses ilmu pengetahuan baru menjadi kekuatan dia. Gitu. Karena sebenarnya yang bikin kita mumet itu kan apa namanya? Ya, Karatan-karatan kontaminasi, kontaminasi, kemudian kayak investasi energi negatif ya. yang ada dalam diri. Nah, jadi itu salah satu pengalaman yang lucu banget. Aji ada nggak pengalaman healing yang aneh? Oh, banyak sekali. Tahu nggak? Yang juga pernah dilempar tibetan bowl. Banyak sekali ya. Oh ya? Nah, apa yang paling lucu? Yang paling lucu adalah di kamar suci pas lagi meditasi, tiba-tiba dia ngakak. Oke. Dia ngakak kesurupan Ratu Gede Mas Mecaling. Oke. Karena Ratu Gede Mas Mecaling adalah sahabat. Maksudnya energi beliau sering Energi beliau sangat penuh kasih sayang sebetulnya. Ya, jadi energi kekuatan kasih sayangnya beliau itu adalah kekuatan luhur. Jadi dalam perspektif kedewataan kan ini kan link penuh persahabatan sebetulnya, link penuh ulas asih sebetulnya. Begitu hadir di dalam diri seseorang yang penuh dengan kemumetan, jadi beliau hadir kan untuk menyelamatkan. Karena ada kondisi saat menghealing itu kan membersihkan. Iya. Jadi kekuatan beliau itulah hadir di situ. Begitu hadir di situ, Aji perhatikan saja dan tidak karena sudah terbiasa ya dengan berbagai macam dari energi manapun gitu. Bahkan ada yang membawa energi dari Banten ke sini. Iya. Gitu. Iya, di Jakarta. Iya, yang dicakar-cakar, dia nantang, dia mau nyakar wajah saya dan saya melihatnya dengan tenang, dengan terkoneksi ubun-ubun, itu nggak memungkinkan karena itu kan energi bawah ya. Tapi kembali lagi,
Aji terus perhatikan, berikan hening, ya. Kemudian koneksikan energi itu agar terus menyembuhkan, dan ditambah dengan niatkan terkoneksi dengan kekuatan beliau itu, kekuatan yang menggelegar itu. Wow, wow. Terus Tidak akan nanya, karena ketika tanya nanti kontaminasinya akan makin banyak. Karena ini kan hubungannya ego juga. Iya. Kekuatan ego, kekuatan energi. Karena kalau misalnya kita sebut Ratu Gede Mas Mecaling, namanya kan serem. Tapi energinya sebetulnya tidak begitu. Soft ya? Soft. Gitu. Karena Aji kan sering nangkil, duduk, hening, diskusi, penuh dengan keterhubungan dengan beliau. Itu ulas asih. Itu. Nah, zaman sekarang kan hal ini dalam konteks kehidupan sehari-hari kan juga sering terjadi. Bagaimana seolah-olah, bagaimana istilahnya, orang hadir seolah-olah itu will. Nah, jadi hati-hati dengan kesurupan. Hati-hati dengan kesurupan. Kesurupan seolah-olah adalah mengatasnamakan adalah itu. Makanya kenapa Aji tidak nanya di situ. Karena ketika nanya, ia akan semakin, ibaratkan Aji itu memberi tempat, ruang gitu. Padahal itu sebenarnya dua koneksi energi yang berbeda kan. Sebetulnya berbeda. Sama seperti kita dengar radio kan. Iya. Seperti kita dengar radio, gelombangnya apa, yang kita dengar, ya itu. Gitu. Transmitter dan receiver gitu. Kan bukan berarti orang itu masuk ke dalam radio itu kan? Enggak. Sebetulnya tidak begitu. Gitu. Nah, ini mungkin obrolan yang agak lebih advance, itu harus langsung di Pasraman, biar tidak disalahartikan. Ya. Nah, kembali lagi kejadian itu, Aji perhatikan sambil denger curhat, ya, curhat dalam artian bahasa yang betul-betul luar biasa waktu itu. Tapi di sisi lain, ini harus kembali ke tujuan. Sebagai healer nih, hati-hati orientasi. Jangan kehilangan orientasi. Iya. Karena ketika kita sebagai healer, itu artinya ada dharma yang harus kita letakkan, kita jalankan, tujuannya adalah untuk membantu orang. Itu. Karena di sisi lain kadang-kadang kita jadi healer terbawa oleh energi itu. Entah kita jadi takut, entah kita jadi bingung, entah kemudian kita jadi inferior. Wah, ini beliau ini Ratu Gede Mas Mecaling gitu. Nah, beliau tidak hadir sembarangan. Gitu. Beliau tidak hadir sembarangan. Kalau sudah begitu, kalau bahasa ininya sebetulnya adalah di sisi lain ia hadir, tapi di sisi lain ia juga sedang membereskan kontaminasi si orang tersebut. Gitu. Justru berikan kesempatan untuk itu. Karena ia sedang memproses dirinya sendiri. Tiba-tiba sadar dan kemudian jatuh. Gitu. Terjatuh dan kemudian dibangkitkan kembali. Langsung aja ngobrol. Apa yang terjadi tadi? Beliau benar-benar hadir. Bagus. Ya, ini hubungannya dengan belief system. Kekuatan kepercayaan. Gitu. Nah, dari perspektif sebagai healer, itu Aji mengajarkan dengan dimensi yang berbeda, dengan level yang berbeda agar tidak salah diartikan. Tapi yang jelas lucunya adalah tiba-tiba yang kemudian dia yang bingung gitu. Dia yang bingung dan kemudian Aji pura-pura ikut bingung gitu. Biar dia nggak malu. Biar dia nggak malu ya. Wah, itu keren gitu. Kamu punya kekuatan, itu keren. Jadi jaga itu gitu. Sebetulnya ada dimensi lain yang harus kita pahami itu. Secara psikologi, secara spirit, secara batin. Karena lapisannya banyak gitu. Agar kita tidak salah mengartikan itu. Gitu. Itu salah satu. Bahkan ada yang macam-macam lah. Yang pada akhirnya sekarang bahasa lainnya Aji proses terus. Bahasa lainnya akhirnya adalah itu sebenarnya adalah ketakutannya. Itu ketakutannya, ada traumanya, ada rasa bersalah. Karena menyimpan berbagai macam drama dan rahasia kehidupan yang tidak bisa ia buka kepada orang lain. Gitu. Akhirnya ia bukanya pada Aji. Bukanya pasti kepada healernya. Bukanya adalah kepada
siapa yang percayai. Gitu. Makanya kenapa di dalam pembelajaran hidup ini harus ada guru. Agar kita tidak salah mengartikan gitu. Sehingga kalau sudah salah arti, salah direction, misdirection. Ada istilah wrong number gitu. Kita menghubungi jalan yang salah gitu. Gitu. Nah, jadi ini penting sekali. Makanya hal-hal lucu itu pasti kejadian bagi para healer. Healer itu kan bisa tabib, bisa dokter, bisa dukun, bisa balian, bisa siapapun gitu. Jadi pada dasarnya kita semua itu unik. Dan proses healing itu pun berjalan dengan form yang berbeda-beda ya. Dan itu sangat unik dari satu orang ke orang yang lain.